Nah, sekarang gue mau tunjukin gimana caranya proses repotting ZZ Raven ini. Dan sekarang ketika kita bongkar, kalian bisa lihat nanti umbinya seperti apa. Gue juga penasaran sih pengen lihat sebenarnya. Setelah itu, kita akan propagasi. Thank you so much buat kalian yang udah subscribe, sudah like. I really appreciate it. Kalian adalah sumber bahan bakar gue untuk tetap kerjain konten ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh hasrat dan luar biasa. Anyway, buat kalian yang baru datang di channel ini, I welcome you to this channel. Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan konten dan informasi selanjutnya yang akan lebih menarik lagi, lebih menyenangkan lagi, kalian boleh klik tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah. Enjoy the video. Karena tanaman juga ingin dimengerti. Pakai tangan aja. Gue udah siapin ini. Tatakan, gosong bagus-bagus gak apa-apa. Kita tumpah ruahkan di sini. Oh iya, sekalian cerita-cerita ya. Untuk medianya apa sih si ZZ Raven ini? Sebenarnya medianya itu gue menggunakan media yang cukup poros, tapi gue menggunakan lebih banyak, gue menggunakan balance antara media poros dan sekam, media poros dan tanah. Kenapa? Karena beberapa kali ketika gue menggunakan media dari nursery ketika tempat gue beli, itu tuh cepat banget kering. Oh damn, you have to see this. Dia tuh sudah ada 2 tunas di bawahnya. Dia tuh sudah ada 2 tunas nih. Tuh. Nah, umbinya tuh seperti ini. Dia tumbuh dari umbinya tuh. Umbinya menggendut. Akarnya sedikit. Gue nggak tahu kenapa akarnya sedikit banget. Dia hanya menggendut. Apakah karena medianya? Atau tempatnya? But anyway, gue akan repotting. Yeay. Mudah-mudahan muat ya. Oke, setelah gue lihat-lihat ternyata tuh akarnya kebesaran gitu. Diameternya nggak cukup. Bukan salah potnya ya. Salah tanamannya. Nggak salah gua sih. Gua nggak ukur-ukur dulu nih. Ternyata umbinya tuh udah gede. Gua pikir tuh masih kecil gitu. Jadi nggak sesuai. Nggak apa-apa. Dan gua sekarang akan bahas medianya apa aja sih yang di sini. Nah, media yang gue gunakan sebenarnya berbeda dengan media yang ketika gue dapetin tanaman ini dari nursery. Iya, tentu aja. Karena kondisi nursery itu kan dari Bandung, suasana sejuk meskipun terik mataharinya. Sedangkan di rumah gue terik tapi udaranya humid dan kering. Lembab dan kering. Gimana tuh? Ya seperti itulah. Maka media yang gue gunakan adalah media sekam bakar, sekam kering, gue campur sedikit tanah subur. Tanah subur itu bisa kalian dapatin dari seperti tanah patani, dari depot-depot tanaman, depot-depot tanaman. Kalian juga bisa dapatnya itu di S Hardware. Jadi tanahnya tuh namanya tanah kompos kalau nggak salah. Itu bagus banget buat ini. Sebagai campuran aja. Perbandingannya berapa? Perbandingannya itu bisa menggunakan perbandingan 1:3. Jadi 2/3-nya adalah media yang poros seperti sekam. Gue nggak menggunakan andam sih di sini, sekam doang, sekam bakar, sekam kering, sedikit andam mungkin di sini ada bongkahan sedikit banget. Tapi media 1/3-nya lagi adalah tanah. Kenapa tanah? Karena kondisi di rumah gue itu panas dan kering. Jadi ketika gue siram hari ini, 3 hari kemudian tuh bisa kering banget. Dan untuk gue siram setiap hari tuh gue takutnya juga busuk. Jadi akhirnya gue memutuskan menggunakan campuran 1/3-nya adalah tanah. Dan pupuk, gue menggunakan pupuk Dekastar. Slow release. Apa tuh namanya? Pupuk yang slow release. Jadi nggak perlu pemupukan setiap hari. Dan sedikit campuran guano.
Berapa lama sampai tumbuh tunas? Hitung aja tuh. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 7 bulan, dude. Lama sih, that's why harga tanaman ini di pasaran sudah mulai naik. Dan anakannya sudah habis. Iya. Nah ini gue lihat ada beberapa tunas lagi nih. Oke, jadi repottingnya nggak jadi. Gue repotting tanaman lain. Gue sudah siapkan tanaman lain untuk gue repot di pot keren kita ini. Apa nih? Wow, ada ulet. Nah, gue nggak tahu sih ini ulet apa ini. Cuman hal kayak begini-gini nih, sebaiknya kalian cabut ya, karena berbahaya. Ih, berbahaya, dia bisa jadi hama nih. Memang biasanya ulet-ulet kayak gini munculnya itu di tanah. Resiko menggunakan tanah seperti itu. Ih, untung nggak loncat kodok gitu kan. Kita tutup lagi karena menurut gua ini masih memadai gitu. Masih memadai. Memang gue repot ini tujuannya itu bukan buat karena dia sudah besar. Sudah kebesaran terus kesepitan. Tapi pengen lihat aja sih. No, QQ lagi bikin konten. Later. Ponakan. Alright then. Agak jijik ya, itu ulet apa ya, nggak tahu dah. Nah, gue sudah siapkan tanaman lain untuk kita repotting. Syngonium mojito. Kenapa dibilang mojito? Karena warnanya seperti mojito mungkin. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin mottle green ya. Jadi tuh totol-totol gitu loh. Istilahnya atau enggak burik. Kelemahannya, kadang-kadang tuh dia suka revert sih. Jadi hijau balik lagi. But anyway, gue nggak tahu nih bakal balik lagi atau enggak. Kita repotting dulu aja ya. Oh iya, by the way, Syngonium ini gue jual ya dengan potnya. Kalau kalian mau menggunakan pot Hamahara itu lebih keren lagi, meningkatkan nilai jual. Ya, jadi 300.000 lah bisa. Nah, ini uletnya masih jalan-jalan nih. Nah, akarnya tuh masih bagus sih. Akarnya bagus, sehat. Jadi gue mau repotting di pot ini. Di pot yang baru. Kayaknya keren aja sih. Cocok gitu loh, hijau dan putihnya dapet. Langsung aja kita repotting. Repotting itu nggak susah ya. Pokoknya langsung masukin aja media. Set. Masukin tanamannya. Lalu pegangin. Supaya apa? Supaya dia tuh nggak terlalu sampai bawah banget juga gitu loh. So masih agak-agak ke tengah lah. Selesai deh. Keren kan? Nah, gue membandingkan dengan pot terakota gue. Pot terakota gue itu terbuat dari tanah liat, sedangkan pot Hamahara terbuat dari full batu. Jadi ini adalah batu solid dipahat dengan mesin sangat presisi, bentuknya seamless, menjadi menyerupai pot. Jadi ini kalau jangan kalian bayangkan ini di mold ya, beda pembuatannya dengan terakota. Terakota itu dibentuk dari bawah sampai ke atas, lalu dipanggang di oven, apapun namanya itu ya, dibentuk seperti ini. Jadi gua rasa sih jatuh pecah sih, dan ini gua nggak berani tes bakal pecah atau nggak, but anyway ini solid banget, lebih berat dari terakota, elegan, teksturnya gue suka. Berikut video perbandingan ya. Nah, ini video untuk
Ini adalah pot terakota nih. Oke. Pot terakota. Dan ini adalah pot Hamahara. Beda banget sih, beda banget. Cuma kalau kalian ke beberapa, nggak usah sebut merek lah ya, ke beberapa toko-toko yang menjual pot premium, dengan harga Hamahara, sebut harga jangan ya, dengan harga Hamahara, kalian itu cuma dapat pot terakota, which is menurut gua sebagai seniman, teknik pembuatannya jauh lebih sulit ini, jauh lebih mahal ini, dan dengan harga pot terakota yang dianggap premium itu, kalian bisa dapetin harga pot batu sedimen solid dan keren banget warnanya. Gue suka sih, suka banget ini. Cocok banget dengan Singonia Mojito gue. Dengan pot ini harganya pun naik. Enggak lah, bercanda. So that's all. Nah, sekarang adalah saatnya gue menunjukkan ke kalian bagaimana caranya propagasi si ZZ Raven. Untuk propagasinya langsung aja